Di Muhammad Sitkon Jambi SH, kami persilakan Bapak duduk sofa bersama Ketua KPID Provinsi Jawa Barat, juga Bapak Sekdiskominfo Provinsi Jawa Barat. Kami juga komisioner, karena pada acara pembukaan ini akan hanya ada 3, kami mohon Bapak Ibu komisioner bisa menempati tempat duduk paling depan. Baik, mohon izin untuk Bapak Ibu yang berada di Zoom, untuk kenyamanan dan kelancaran acara kami mohon kepada seluruh peserta yang bergabung melalui Zoom menonaktifkan mikrofon atau mute selama acara berlangsung dan mengaktifkan video agar interaksi dapat berjalan lebih optimal. Terima kasih atas kerjasamanya. Baik, mohon izin Bapak Ibu bisa kita mulai acara siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Sampurasun. Yang terhormat anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Muhammad Sitkon Jambi SH. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Bapak Bayu Rahmana MH. Selamat datang Bapak. Dan tentunya yang kami hormati Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Adiana Selamat SIPMSI, beserta seluruh jajaran komisioner yang hadir. Hadir hari ini Koordinator Bidang Kelembagaan Bapak Dr. Lukman Munawar Fauzi SIPMSI. Ya, kemudian Ibu Dr. Dedekania SHIMH selaku Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran. Kemudian Bapak Dr. Ahmad Abdul Basit MIKOM selaku Koordinator Bidang PKSP dan Bapak Dadan Hendaya SSMM selaku Komisioner Bidang PKSP. Yang kami hormati pula Humas dan Protokol DPRD Provinsi Jawa Barat. Yang kami hormati tentunya yang berbahagia para peserta pimpinan Asosiasi Lembaga Penyiaran di Jawa Barat dan juga Lembaga Penyiaran se-Jawa Barat yang hadir secara langsung maupun secara Zoom. Terima kasih atas partisipasinya. Bapak Ibu yang kami hormati, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini. Kita dapat berkumpul baik secara luring maupun daring dalam kegiatan Kaleidoskop Penyiaran Jawa Barat tahun 2025. Kegiatan Kaleidoskop ini merupakan wujud tanggung jawab KPI Daerah Provinsi Jawa Barat kepada publik sebagai ruang refleksi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan KPID sepanjang tahun 2025, sekaligus sebagai upaya penyelenggaraan penyiaran yang sehat, berkualitas, dan berpihak pada kepentingan masyarakat di Jawa Barat. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum memulai rangkaian acara, marilah kita sejenak menundukkan kepala dan berdoa menurut keyakinan masing-masing agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa disilakan. Doa selesai. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali rangkaian acara Kaleidoskop Penyiaran Jawa Barat tahun 2025, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars KPI. Untuk itu hadirin dimohon berdiri.
Demokrasi penyiaran kita, majukan, cerdaskan, demi kejayaan bangsa, demi kejayaan bangsa. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita bersama-sama menyimak video Kaleidoskop Penyiaran Jawa Barat tahun 2025. Video ini menjadi ruang atas perjalanan, ikhtiar, serta berbagai dinamika yang telah dilalui KPID Jawa Barat sepanjang tahun 2025 dalam menjalankan amanah pelayanan kepada publik. Untuk itu, Bapak Ibu, selamat menyaksikan. Ya, mohon tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Berikut adalah video Kaleidoskop Penyiaran tahun 2025. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan memasuki sesi sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat sekaligus menyampaikan pandangan umumnya. Untuk itu dengan hormat kami silakan kepada Dr. Adiana Slamet, SIP, MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam damai sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Sampurasun. Sampurasun. Yang saya hormati Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Muhammad Sitkon Jampi SH,
Harus lengkap Pak Sinkon. MH kurang lengkap ya, Kiai Haji ya, Kiai Haji. Oh CKN, SH CKN, siap, siap salah. Yang saya hormati Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Bapak Bayu Rahmana SSTP MH, betul ya Pak Bayu? Betul. Yang saya hormati kawan-kawan komisioner KPI daerah Provinsi Jawa Barat yang hadir ada Pak Dr. Ahmad Abdul Basit, Bu Dr. Dede Kania, Pak Dr. Lukman Munawar Fauji, Pak Dadan Hendaya MM, kawan-kawan Ketua Asosiasi Radio dan Televisi se-Jawa Barat hadir, Bang Yopi, Pak Yusuf Siregar, Sekjen ATVLI, pindah deh. Sekjen ATVLI, Beli Alit, kawan-kawan yang hadir TVRI ya, TVRI hadir, dari ATVSI hadir nggak? Hadir di Zoom, ATSDI dan yang lain-lain. Terima kasih atas kehadirannya kawan-kawan lembaga penyiaran radio dan televisi se-Jawa Barat dan kawan-kawan jurnalis yang hadir pada siang hari ini, baik yang luring maupun yang daring. Disyukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita hari ini di penghujung tahun tanggal 18 Desember 2025. Ini tradisi KPI daerah Provinsi Jawa Barat gitu ya. Setiap tahun Pak Sidkon, Bapak Ibu gitu ya, kita harus mempertanggungjawabkan semua yang kemudian kita lakukan gitu ya selama 1 tahun di hadapan kawan-kawan asosiasi, kawan-kawan lembaga penyiaran, kawan-kawan jurnalis ya. Karena pada konteks hari ini gitu ya, ini adalah bagian dari bahwa bagaimana institusi yang namanya KPI daerah Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga kuasi negara gitu ya, mau nggak mau setelah melaporkan ke pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Diskominfo Provinsi Jawa Barat dan DPRD Provinsi Jawa Barat melalui Komisi 1 ya, DPRD Provinsi Jawa Barat, kami juga harus coba mempertanggungjawabkan ini semua gitu ya. Karena memang tradisi yang kemudian kita sudah bangun gitu ya, sebelumnya ini mendapatkan satu respon yang positif. Yang pertama, kita memakai uang APBD gitu, Bapak Ibu gitu ya, uang APBD, uang rakyat yang kemudian ini harus dipertanggungjawabkan ke publik gitu ya. Maka hari ini juga kami mengadakan ya agenda kaleidoskop ini untuk itu. Bapak Ibu, kawan-kawan yang saya hormati, saya banggakan 2025 ini memang tahun yang luar biasa bagi KPI daerah Provinsi Jawa Barat gitu. Ada senior saya orang Kuningan pernah bilang gitu ya, ini tahun menggambarkan tahun 2025. Timbul, tenggelam, dan bergelap-gelaplah dalam terang katanya Pak Sidkon. Jadi saya ingat betul kata-kata itu gitu ya. Tapi kemudian bergelap-gelaplah dalam terang itu bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Orang di dalam suasana atau dalam keterangan gitu ya, dalam pencahayaan yang baik ya, ini kadang kita tidak mempunyai effort untuk melakukan apapun. Tapi ketika kita coba mengkonstruksi bahwa terang itu adalah gelap, ya, kawan-kawan, Bapak Ibu,
Maka kita akan mempunyai effort gitu ya untuk melakukan apapun gitu sebisa-bisa kita, walaupun misalkan analogi ini ya mungkin ya itu tidak kemudian pas, tapi menurut saya analogi itu adalah sesuatu yang pas untuk 2025. Kita ya adalah lembaga yang kemudian menaungi 457 lembaga penyiaran gitu yang tersebar di 27 kabupaten kota, dan ini adalah potensi yang sangat besar gitu ya untuk lagi-lagi pembangunan di Jawa Barat ya. Dari sisi itu gitu ya, walaupun tadi gitu ya timbul tenggelam dan bergelap-gelap dalam terang gitu ya. Alhamdulillah KPI daerah Provinsi Jawa Barat gitu ya, sampai besok hari Jumat masih ada agenda yang kemudian ini agenda kolaborasi yang tanpa henti gitu. Ya, hampir banyak betul agenda yang kemudian kami lakukan ya. Paling tidak kami kemarin melaporkan di Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat untuk agenda-agenda yang kemudian tercover dalam 8 isu strategis yang kami tuangkan dalam misi KPI daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024-2027. Ya. Yang pertama, membangun sumber daya manusia penyiaran yang unggul di Jawa Barat. Ini tidak sekedar di kawan-kawan ya, insan-insan penyiaran, tapi kemudian kita juga masuk pada ruang-ruang yang orang lain tidak pikirkan. Gitu ya. Yang kedua, membangun pengawasan semesta di Jawa Barat. Kami sadar institusi ini tidak sempurna dan banyak cacatnya, banyak kekurangannya gitu ya. Dan kami sadar gitu, Undang-Undang 32 tahun 2002, pasal 52 menghendaki bahwa kami harus menggandeng masyarakat atau publik dalam membangun penyiaran yang baik di Jawa Barat ini. Nah, maka pengawasan semesta itu adalah salah satu cara kami gitu ya untuk membangun kesadaran publik bahwa frekuensi itu adalah milik publik dan untuk kepentingan publik. Nah, ketika ada hal yang kemudian menciderai regulasi, ya masyarakat berani untuk melaporkan. Memperkukuh lembaga penyiaran di Jawa Barat sebagai epicentrum konten lokal. Ya, nanti kawan-kawan bidang yang akan menjelaskan secara detail. Kami disebut KPI daerah Provinsi Jawa Barat ya, atau KPI se-Indonesia yang paling galak, Pak Sidkon, Pak Wahyu, untuk permasalahan-permasalahan konten lokal ini, karena ini adalah amanat Undang-Undang 32 gitu ya, paling tidak dicantumkan di dalam P3SPS pasal 68 bahwa konten lokal atau program siaran lokal harus ada 10% dari durasi jam tayang di lembaga penyiaran sistem siaran jaringan atau TV radio nasional. Pak Gilang udah lirik-lirik aja. Membangun karakter masyarakat Jawa Barat yang cerdas, bertakwa, ya, berpengetahuan melalui siaran yang sesuai dengan regulasi ini berkaitan dengan moderasi beragama, ya. Jadi kita sadar bahwa Jawa Barat ini punya historis yang tidak enak gitu ya. Tapi kemudian historis tidak enak itu dibantah oleh penelitiannya Kesbangpol ya, bahwa kita tidak lagi menjadi epicentrum radikalisme. Itu clear di Kesbangpol. Tapi kami ikut serta untuk coba bahwa bagaimana kawan-kawan lembaga penyiaran ini memakai frekuensi publik ini tidak untuk kepentingan atau golongan-golongan tertentu. Mewujudkan lembaga penyiaran sebagai sarana mitigasi bencana atau pelestarian lingkungan.
Pak Sidkon, Pak Bayu, Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan bahwa Undang-Undang 32 menghendaki kita semua itu ikut serta melestarikan lingkungan hidup. Maka jauh-jauh hari dari 2024 bahkan ya bulan November gitu ya, kami terus menggalakkan bagaimana lembaga penyiaran ini menjadi pusat informasi dan edukasi ya untuk meliterasi bagaimana ya lingkungan ini harus dijaga. Kalau kita belajar konsep kesundaan misalkan ya hubungan atau relasi manusia dengan lingkungan itu kan sudah diajarkan. Selain relasi manusia dengan manusia dan relasi manusia dengan Tuhan. Ya, dari 2024 isu ekologi politik gitu ya, kami terus dengungkan gitu ya. Tidak hanya mendorong kawan-kawan lembaga penyiaran, bahkan kami sudah menanam pohon jauh-jauh hari 2024 itu gitu ya bersama kawan-kawan lembaga penyiaran ya, bersama asosiasi kampus dan yang lain-lain di kawasan Bandung Utara. Ya. Lalu kami sempat ya coba mensosialisasikan dan alhamdulillah salah satu asosiasi televisi juga ikut menanam pohon berbuah kurang lebih 1.500 pohon. Jadi tahun kemarin insan penyiaran ya Jawa Barat sudah menanam kurang lebih 4.000 pohon berbuah di kawasan Bandung Utara. Selain kami bekerja sama dengan BPBD untuk masalah mitigasi bencana gitu ya dan yang lain-lain karena kami sadar bahwa Jawa Barat ini adalah salah satu provinsi yang sangat rawan bencana gitu ya. Lalu memperjuangkan hak masyarakat Jawa Barat mendapatkan siaran televisi di area blank spot. Kemarin Pak Sidkon, ya ini perjuangan kita jangka panjang gitu ya. Saudara-saudara kita yang di paling tidak ada 7 kabupaten kota gitu ya. Ada daerahnya yang masih blank spot terestrial. Ada di Kabupaten Garut Selatan, ya, Tasik Selatan, Bandung, Kabupaten Bandung Selatan, sedikit Kabupaten Bandung di wilayah timur, Kabupaten Bandung Barat, ya, Cianjur Selatan, Sukabumi Selatan, itu saudara-saudara kita masih belum menerima haknya sebagai warga negara yang kemudian harusnya itu bisa menerima siaran televisi dan radio tanpa menggunakan parabola maksudnya Pak Sidko. Jadi saudara-saudara kita ini masih menggunakan parabola gitu ya untuk menangkap siaran televisi. Yang ketujuh ya ini memperjuangkan revisi Undang-Undang 32 tahun 2002 ya. Ini lagi-lagi bahwa kami sering bilang gitu ya, salah satu kepentingan nasional yang kemudian negara ini tetapkan itu bahwa negara harus melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Dalam konteks apapun, kalau kita bicara pada konteks bahasanya Lemhanas misalkan, itu Pancagatra. Bahwa kawan-kawan lembaga penyiaran harus dilindungi secara ekonomi gitu ya. Persaingan yang kemudian tidak adil, ya kelompok rentan yang belum terlindungi dari program atau konten-konten yang tidak mendidik dan yang lain-lain. Nah, maka pintu masuknya itu di perjuangan kita sama-sama tentang revisi Undang-Undang 32. Yang kedelapan, mewujudkan penyiaran yang ramah perempuan dan anak. Ini bagian Bu Dede nanti. Ya. Bapak Ibu, ya, di Jawa Barat ini salah satu provinsi yang kemudian masih banyak terjadi kekerasan perempuan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak. Salah satu yang menyumbangkan kekerasan-kekerasan itu adalah konten-konten yang berbasis internet dari media-media yang berbasis internet gitu ya. Nah, maka selain kami coba mendorong kawan-kawan lembaga penyiaran untuk memunculkan program yang ramah perempuan dan anak, kita juga melakukan sosialisasi untuk
bagaimana gitu ya sama-sama mencegah kekerasan perempuan dan anak ini melalui program-program di televisi dan radio. Kami bekerja sama dengan semua unsur termasuk ya DP3AKB dan yang lain-lain. Itu yang kemudian kami sudah lakukan gitu ya. Paling tidak kurun waktu 2025 gitu yang ratusan agenda gitu yang sudah kami lakukan, dan itu agenda semuanya itu agenda kolaborasi yang kemudian karena imbas efisiensi kami tidak punya anggaran Pak Sitkon, tapi alhamdulillah itu lagi-lagi ya dengan kolaborasi gitu ya, dengan niat baik, dengan ikhtiar baik, tidak akan ada sesuatu yang tidak bisa ketika kita niat dan ikhtiarnya baik ya dalam konteks apapun, termasuk dalam konteks penyiaran di Jawa Barat. Ini yang kemudian harus kami laporkan gitu ya secara umum, dan alhamdulillah gitu secara umum lagi-lagi ya penyiaran di Jawa Barat gitu walaupun kami keras tapi tetap pendekatannya pendekatan tabayun gitu, pendekatan silaturahmi yang kemudian tidak serta-merta gitu mengeluarkan surat cinta atau surat teguran atau surat sanksi gitu ya kepada kawan-kawan lembaga penyiaran yang menyalahi regulasi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Sitkon, Pak Bayu, ya, Bang Yopi, kawan-kawan asosiasi gitu, kawan-kawan lembaga penyiaran, kawan-kawan kawan-kawan jurnalis. Terlebih lagi ini punggawa-punggawa KPI daerah Provinsi Jawa Barat, ya. Kita terus berjuang untuk mewujudkan penyiaran ini lebih baik dan bagaimana membangun opini bahwa penyiaran ini tidak hanya apa yang dilihat dan apa yang didengar, tapi kemudian imbas atau efeknya itu bisa merusak ya sumber daya manusia di Jawa Barat. Terima kasih ya. Saya sekali lagi mengutip ada kata-kata kawan yang kemudian harus saya sampaikan juga gitu ya. Jadi katanya begini Mas Sitkon, jangan takut berdinamika karena masih ada sajadah untuk berkeluh kesah di hadapan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat atas sambutan dan pandangan umumnya. Baik. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan beranjak pada sambutan yang kedua, yaitu yang akan disampaikan oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. Untuk itu kepada yang kami hormati Bapak Bayu Rahmana SSTPMH, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Ini tapi alhamdulillah saya sudah dikasih ini pasti langsung. Mengerti saja nih. Saya dadakan gitu Pak. Alhamdulillah yang kami hormati Bapak Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat yang hadir Pak Kiai Haji Sitkon Jampi SH CKN. CKN. Apa? Siapa Pak? Yang kami hormati Ketua KPID Provinsi Jawa Barat Dr. Adiana Slamet SIP MSI. Terusnya Pak. Beserta seluruh jajaran hadir Pak Basit, Bu Dede, Pak Lukman, Pak Dadan, dan rekan-rekan para pimpinan lembaga penyiaran radio dan televisi se-Jawa Barat, serta rekan-rekan pers dan insan media yang hadir secara daring maupun luring, dan semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari yang kalau di luar hujan,
tapi segar gitu ya. Alhamdulillah di ruangan tidak terasa kehujanan gitu. Kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi dalam kegiatan Kaleidoskop Penyiaran KPID Provinsi Jawa Barat tahun 2025 yang diselenggarakan di Aula KPID Provinsi Jawa Barat. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarga, para sahabat dan kita selaku umatnya yang insya Allah setia dan taat pada ajaran sampai dengan akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mohon izin pertama kami sampaikan permohonan maaf Pak Kadis kami tidak bisa hadir secara langsung pada kegiatan hari ini. Beliau juga tadinya sedianya langsung akan hadir, tapi karena beliau ada kegiatan dengan pimpinan, tadi rapat dengan ATR BPN dan langsung kegiatan mungkin ke lapangan. Dan tadi mendadak saya harus mewakili Pak gitu. Jadi alhamdulillah tapi ini sudah dikasih contekan Pak gitu. Jadi ada bahan untuk bisa menyampaikan. Semoga ini juga tidak mengurangi rasa hormat kami dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam kegiatan Kaleidoskop Penyiaran KPID Jawa Barat. Bapak Ibu sekalian, yang kami hormati bahwa melalui kegiatan ini tadi disampaikan di video juga begitu banyak kegiatan yang dilakukan oleh KPID, ini sangat luar biasa dan mereka berbagai macam capaian termasuk juga dinamika dari penyiaran, termasuk juga dinamika dari sisi kegiatan yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua. Semoga ini juga tidak menghambat tujuan daripada lembaga penyiaran di Provinsi Jawa Barat. Bahwa tadi juga disampaikan ada prinsip keadilan yang sampai dengan saat ini bicara terkait dengan penyiaran masih belum mencakup keseluruhan di seluruh Provinsi Jawa Barat. Karena memang ada beberapa jangkauan penyiaran kita itu masih belum sampai kepada masyarakat. Dan ini menjadi PR kita bersama. Semoga bukan hanya menjadi tugas pemerintah Provinsi Jawa Barat, tetapi semua lembaga termasuk juga insan penyiaran, lembaga pers, juga lembaga-lembaga yang terlibat di dalamnya. Ini kita bahu-membahu untuk menciptakan, mewujudkan bahwa prinsip berkeadilan bagi seluruh masyarakat Jawa Barat ini bisa mendapatkan penyiaran secara menyeluruh. Dan ini tidak hanya dari sisi penyiaran televisi ataupun tetapi ternyata memang digitalisasi melalui internet dan hal lainnya yang sudah secara teknologi yang sudah ada saat ini. Bapak Ibu sekalian, kami juga memahami bahwa penyiaran memiliki peran strategis dalam kehidupan bermasyarakat, ada baik dan buruk gitu ya, ada positif dan negatif yang memberikan pengaruh terhadap masyarakat, dan lembaga penyiaran ini menjadi peran yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat di Jawa Barat khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Saat ini disrupsi terhadap informasi yang tersampaikan kepada masyarakat ini menjadi PR kita bersama, dan saya yakin lembaga KPID ini menjadi garda terdepan yang tadi kalau kata Pak Ketua kan ada beberapa yang harus kena teguran dan segala macam masih kalau saya juga melihat dari sekitar 457 ya Pak, 457 lembaga penyiaran di seluruh kabupaten kota dan di Jawa Barat, ini ada beberapa yang mungkin kalau bahasa main bola mah di kartu kuning gitu ya. Tapi alhamdulillah tidak ada yang kartu merah ya Pak ya. Alhamdulillah tidak, jangan sampai seperti itu. Kami yakin semua punya niatan baik untuk bagaimana menciptakan masyarakat yang berkeadilan, masyarakat yang cerdas, juga masyarakat yang kita inginkan menjadi masyarakat yang istimewa di Jawa Barat. Hadirin yang kami banggakan, Provinsi Jawa Barat dengan yang tadi sampaikan jumlah lembaga penyiaran yang paling banyak, ini juga sesuai dengan visi Pak Gubernur menjadikan Jawa Barat istimewa, lembur diurus, kota ditata, dengan memperkuat identitas budaya Sunda. Ini di setiap kegiatan, program kegiatan yang dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Barat, semangat Sunda ini selalu kita gelorakan. Dan semoga ini menjadi semangat kita juga, bukan hanya di satu sisi primordialisme,
tetapi kita ingin membangkitkan bahwa semangat Sunda itu bisa menjadi semangat untuk kebaikan. Dan itu menjadi semangat yang harus kita sampaikan dan ada di masyarakat. Bapak Ibu sekalian, pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika senantiasa berkomitmen untuk mendukung penguatan ekosistem penyiaran termasuk melalui kolaborasi dengan KPID dalam pengawasan isi siaran, peningkatan literasi media, serta penguatan kapasitas lembaga penyiaran di daerah. Kami mengapresiasi setinggi-tingginya apa yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan kami KPID Provinsi Jawa Barat yang secara konsisten menjalankan tugas pengawasan, pembinaan, dan perlindungan kepentingan publik di bidang penyiaran. Kaleidoskop penyiaran ini menjadi bukti nyata komitmen KPID Jawa Barat dalam menjaga kualitas penyiaran sekaligus membangun ruang dialog yang konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan. Jadi memang kalau kemarin saya juga mencoba kalau bahasanya bukan studi banding tapi studi komparasi mungkin ya, sambil melihat karena saya juga terbilang baru di Dinas Kominfo, saya juga untuk mencoba mengimbangi laju gerak cepatnya KPID Provinsi Jawa Barat. Saya mencoba untuk belajar ke provinsi lain dan alhamdulillah kalau dibandingkan dengan provinsi lain ternyata kita lebih baik lah gitu. Tepuk tangan Bu. Jadi kalaupun PR kalau dibilang PR ya pasti banyak sih Pak. Tapi kalau misalnya kita dibandingkan dengan provinsi lain, alhamdulillah dengan tetangga kemarin kami juga ke Jogja dan ke Semarang, alhamdulillah apa yang sudah kita kerjakan itu menjadi gambaran bahwa sinergi kita antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan KPID itu betul-betul terlaksana dengan baik. Nah, ini menjadi basic pijakan kami untuk 2026 menatap apa yang akan kita kerjakan di 2026 ini semoga bisa kita laksanakan lebih baik lagi. Tentunya dengan tadi banyak dinamika hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua juga jangan menyurutkan semangat terhadap dinamika yang ada. Tetapi kita punya komitmen untuk bisa menciptakan penyiaran di Jawa Barat itu lebih baik lagi. Dan ke depan kami berharap sinergi antara pemerintah daerah, KPID, terus juga lembaga penyiaran dan masyarakat harus terus dapat diperkuat dan juga dengan semangat kolaborasi. Jadi jangan hanya kami antara KPID dengan pemerintah daerah ataupun hanya dua itu, tetapi seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Jawa Barat kita kolaborasikan untuk membangun terciptanya penyiaran yang lebih bermartabat untuk di Provinsi Jawa Barat. Sebelum mengakhiri sambutan, izinkan saya membacakan pantun karena sudah disediakan Pak gitu ya. Mohon cakepnya. Kedago pagi melihat matahari, Cakep. singgah sejenak membeli surat kabar. Cakep. Kaleidoskop jadi cermin refleksi diri agar penyiaran makin berkualitas dan bermartabat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Sekdis Kominfo Provinsi Jawa Barat. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Baik Bapak Ibu yang kami berikutnya sambutan sekaligus membuka acara secara resmi kegiatan Kaleidoskop Penyiaran Jawa Barat tahun 2025 akan disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Sidkon Jampi SH, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'dah. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Bayu Rahmana, MH, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat, mewakili Pak Mas Adi Komar. Yang saya hormati Dr. Adiana Slamet, SIP, MSI, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Dr. Almadina Rahmaniar, PSIM IKOM. Dari tadi saya tidak melihat, mungkin sedang ada kepentingan di luar. Yang saya hormati Dr. Lukman Munawar Fauzi, MSI. Siap Pak dosen nuhun. Dr. Dedekania SHIMH. Tadi nampak, tapi kayaknya netepan hela. Kemudian Dr. Ahmad Abdul Basit, MIKOM. Pak Jalu Priambodo juga tidak nampak. Pasti ada kesibukan di luar. Mudah-mudahan tidak di Gasibu. Saya sering ketemu sedang jalan beliau. Sama-sama mengencangkan perut. Yang saya hormati, yang saya banggakan Pak Dadan Hendara SSMH MM. Nah, kalau Assalamualaikum, MM-nya itu sama dengan saya, Pak. Saya sering ketemu dengan KI, Komisi Informasi, di situ ketemu juga dengan Bawaslu, karena saya ngintip dari ruang kuliah UNWIM. Keluar tua-tua, oke. Masih belajar, biar tidak mudah lupa katanya. Yang saya hormati, yang saya banggakan seluruh asosiasi lembaga penyiaran se-Jawa Barat yang hadir di ruangan ini dan yang mengikuti secara daring, rekan-rekan radio TV se-Jawa Barat yang kami muliakan. Kalau tadi Pak Bayu ada contekan, kalau saya udah jelas ini dibawain itu. Tapi tidak ada perintah bacakan itu, enggak. Sesama anggota tidak boleh saling mendahului. Ya. Tapi kalau saya baca sekilas tadi, penting juga menjadi headline, tetapi untuk tidak mengurangi, akan saya bacakan nih Pak Adi. Atau saya serahkan saja. Terima kasih yang sudah membuat teksnya. Saya baru kali ini disuruh sambutan membuat teks. Beli, Anda dari Bali? Siap. Saya rindu Bali, udah lama nggak ke Bali. Biarkan Pak Adi aja yang Bali sama Pak Bayu. Karena DPRD sudah tidak ada kunjungan keluar provinsi di tahun 2026 ini. Karena konsisten pada efisiensi. Kecuali Jakarta dan Banten. Kalau ke Jakarta kita sering konsultasi ke Kemendagri misalnya. Atau ke kementerian lain. Karena jujur saja DPRD itu kontraktor. Per 5 tahun. Jadi karyawan kontrak dari Kemendagri. Tanda petik. Yang jelas kami adalah wakil rakyat. Ketuanya adalah rakyat. Termasuk di dalamnya adalah lembaga penyiaran. Kalau KPI menjaga konten penyiaran dan seterusnya, kemudian melakukan upaya-upaya sebagai antisipasi terhadap penyiaran-penyiaran, isi siaran yang berkualitas dan seterusnya sesuai dengan regulasi, itu bagian dari tugasnya. Nah, sinergitas ini perlu, penting, bahkan dengan Diskominfo sebagai yang punya duitnya. Seringkali jujur aja kawan-kawan pers semuanya, KPID datang ke Komisi 1 ngobrol tentang efisiensi, tentang efektivitas kerja-kerja di KPID, bagaimana bersinergi dengan lembaga penyiaran. Itu jujur
harus didukung oleh anggaran. Nah, ketika kita ngobrol dengan Dinas Kominfo, Diskominfo ditekan atau ada warning, ada rambu-rambunya. You harus efisiensi, kata Bapak Aing. Pak ADM bilang sebagai gubernur, efisiensi harus dilakukan di setiap lini yang mungkin. KPID pernah turun, mudah-mudahan tahun depan naik. Itu juga bagian daripada perintah KDM. Tetapi saya mengapresiasi perjalanan 1 tahun ini, 2025, KPID Provinsi Jawa Barat tetap eksis dan menunjukkan prestasinya. Punten Pak Bayu, tolong sampaikan ke Pak KDM, bahwa KPID Provinsi Jawa Barat kudu di backup gitu. Tepuk tangan buat komisioner KPID Provinsi Jawa Barat. Jujur, asli nih, tolong sampaikan. Langsung maupun tidak langsung, kalau enggak kita yang ngomong. Agar apa? Agar kerjasama, sinergitas, kerja-kerja KPID, masyarakat Jawa Barat khususnya, yang kami wakili maupun yang tidak saya wakili di seluruh Jawa Barat, itu betul-betul mendapatkan apa yang menjadi haknya. Kemarin waktu kayak kalau di RUPS itu annual report ya. Laporan tahunan dari KPID menyampaikan, tadi disinggung juga, beberapa wilayah di kita ini masih belum mendapatkan haknya soal penyiaran. HP barangkali sudah, tetapi yang namanya TV dan radio masih belum sampai ke mereka. Jangan sampai mereka untuk menangkap sinyal itu naik ke pohon kelapa heula gitu. Ini juga PR kita semua. Belum lagi soal penyiaran-penyiaran yang bersifat lokal. Budaya-budaya kita di Jawa Barat, kebudayaan kita di Jawa Barat tidak hanya Sunda, Pak Bayu. Dapil saya Cirebon remaja juga harus diakui. Artinya penyiaran-penyiaran seperti itu di TV-TV lokal, di radio-radio lokal, lembaga penyiaran apapun yang lokal itu harus diangkat sebagai penghormatan kita kepada leluhur, kewajiban kita untuk menjaga nilai-nilai lokal itu. Ini juga sangat penting dan dipesankan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya lupa tadi di ujung mestinya saya sampaikan bahwa saya hadir di sini bukan hanya Sitkon sebagai anggota Komisi 1, tapi mewakili pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat, khususnya pimpinan Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat. Jangan sampai saya disalahkan, Pak. Tepuk tangan buat pimpinan kita. Semalam kami masih ada di Jakarta, sedang mengikuti bimbingan teknis DPRD Provinsi Jawa Barat seluruhnya. Nah, kebetulan semalam sudah ditutup acaranya, dan tinggallah saya yang kemudian malam-malam datang ke Bandung lagi menjelang subuh. Tahu-tahu sekitar jam 1 saya buka WA, itu ada perintah dalam tanda petik untuk mewakili di KPID. Jujur saya semangat. Langsung saya sampaikan, siap. Walaupun jam 1 saya siap, saya hadir, dan alhamdulillah hari ini, pagi ini, siang ini, saya bisa berjumpa, bermuajahah dengan Bapak Ibu sekalian, baik yang daring maupun luring. Saya sekali lagi menyampaikan apresiasi terhadap KPID, beserta komisioner dan jajarannya. Untuk itu, mari kita berikan aplaus untuk mereka semua. Terakhir, saya menyampaikan doa untuk KPID Provinsi Jawa Barat, komisionernya, stafnya, yang outsourcingnya, yang P3K-nya, semua senantiasa dilindungi oleh izin dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, doa untuk seluruh penyiaran yang ada di Jawa Barat,
Yang saya yakin 457 itu sudah masuk dalam asosiasi senantiasa solid mengemban amanah perjuangan penyiaran di Indonesia. Terkhusus untuk misi Jabar Istimewa. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Izin yang membuat pidato ini saya serahkan kepada KPID Provinsi Jawa Barat biar ditelaah lebih detail lagi. Jazakumullah ahsanal jaza. Jazakumullah khairan katsir wa afu minkum. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh izin dibuka, Bapak? Baik, dibuka juga ya. Iya. Saya kalau dibuka tuh di luar ya. Sekarang di ruangan ya. Baik, dengan memohon izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala, acara pada siang hari ini acara Kaleidoskop KPID Provinsi Jawa Barat tahun 2025 saya buka secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Amin. Tepuk tangan yang meriah. Terima kasih banyak pada Bapak Haji Muhammad Sidkon Jam PSH atas sambutannya dan telah membuka acara pada siang hari ini. Mohon izin Bapak tetap berkenan, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Mohon izin juga saya mohon kepada Komisioner KPI Daerah Provinsi Jawa Barat untuk maju ke depan. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Sesi foto bersama akan dilakukan dua konsep. Pertama, ya izin Bapak Ibu untuk menghadap ke peserta. Nanti peserta mohon berdiri, kita akan melakukan foto bersama juga. Baik, tim dokumentasi mohon bersiap. Posisinya sudah baik? Ya, baik. Saya izin hitung Bapak Ibu. 1, 2, 3. Mohon izin mengepal semua Bapak Ibu. 1, 2, 3. Dan jangan lupa Jabar Istimewa. 1, 2, 3. Mohon izin Bapak Ibu bisa berbalik badan. Kita akan berfoto serta untuk berdiri semua dan mohon untuk bisa merapat. Tim dokumentasi boleh bertukar posisi menjadi di atas podium ya. Boleh maju, boleh merapat, boleh Bapak Ibu. Baik, ya, baik. Boleh maju lagi ya. Rapatkan barisan supaya semua in frame. Ya, baik. Baik. Sudah in frame semua? Aman? Baik. Baik, Bapak Ibu mohon izin saya bantu hitung. 1, 2, 3. Mohon mengepal semua Bapak Ibu yang semangat. 1, 2, 3. Jabar Istimewa. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya pada siang hari ini. Jadi untuk itu kepada Bapak anggota Komisi 1 dan Bapak Sekdis apabila ada agenda lain yang perlu dihadiri kami persilakan. Sekali lagi terima kasih banyak kepada anggota Komisi 1 DPD Provinsi Jawa Barat atas kehadirannya dan kesediaannya, juga Bapak Sekdis Kominfo Provinsi Jawa Barat, tentunya juga Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu, selagi acara inti kita berlangsung, di sini ada kudapan yang bisa dinikmati selagi acara berjalan. Dan tentunya kita akan memasuki acara inti yaitu pemaparan tiap bidang atas apa yang telah dilakukan KPI Daerah Provinsi Jawa Barat 1 tahun terakhir ini. Dan bagi Bapak Ibu yang bergabung di Zoom, boleh diaktifkan videonya dan boleh menanyakan apa yang akan ditanyakan, boleh raise hand nantinya, dan kami mohon semuanya dapat menyimak apa yang akan disampaikan oleh KPI Daerah Provinsi Jawa Barat. Tentunya sembari mengambil kudapan, Bapak Ibu nanti kita akan mengundang dengan hormat kepada koordinator masing-masing bidang, juga komisioner masing-masing bidang untuk menempati sofa yang di depan.
Ya, sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu Komisioner untuk berada di kursi sofa. Kita akan memaparkan evaluasi bidang dari baik itu dari bidang kelembagaan, bidang pengawasan isi siaran dan juga bidang PKSP selama 1 tahun terakhir ini atau di tahun 2025. Apa saja sih yang sudah dilakukan, kendalanya apa, hambatannya apa, berapa banyak kita melakukan kegiatan dan tentunya yang kita ketahui bersama bahwa kegiatan-kegiatan ini juga merupakan kolaborasi yang sangat aktif dan partisipatif dari Lembaga Penyiaran se-Jawa Barat. Untuk itu tepuk tangan juga untuk kita semua di sini. Baik, apakah sudah siap Bapak Ibu Komisioner? Mohon untuk duduk di sofa depan, kita akan memulai. Dan yang pertama tentunya pemaparan bidang akan disampaikan oleh bidang kelembagaan. Bidang kelembagaan itu dikomandoi atau dinahkodai oleh Bapak Dr. Lukman Munawar Fauzi SIPMSI. Kemudian ada Ibu Dr. Almadina Rahmaniar SPCM IKOM yang merupakan anggota Komisioner Bidang Kelembagaan dan juga tentunya Bapak Dr. Adiana Slamet SIPMSI. Hadir juga di sini Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Ibu Dr. Dede Kania SHIMH beserta partnernya Bapak Jalu Pepriambodo STMT di bidang isi siaran. Kemudian ada bidang PKSP hadir keduanya, ini Bapak Dr. Ahmad Abdul Basit dan Bapak Dadan Hendaya. Ayo Pak, maju ke depan Pak. Duduk. Sambil kita sambil jalan ya Pak ya, izin. Ya. Oke, yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Lukman terlebih dahulu selaku Koordinator Bidang Kelembagaan. Mangga Bapak, kami silakan. Baik, mohon izin untuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Sampurasun. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sebagai insan makhluk yang beriman, kita bisa bersama hadir dalam rangkaian acara kegiatan di siang hari ini. Tentu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Kalau ibarat mau jalan ke kota Bandung, pasti ketemu dengan kota seperti ini. Ke Cimencrang, beloknya ke Sukawarna. Ke Ciwastra, ke Ciganitri, beloknya ke Ciganea. Selamat datang siang untuk Ibu dan Bapak semuanya di kaleidoskop acara kolaborasi bersama. Nah. Itu uniknya KPD Jabar bisa nyampe dari Ciganitri ke Ciganea ya Bang Ibu. Baik, mohon izin mewakili kami dari bidang kelembagaan untuk bisa menyampaikan apa yang sudah kita lakukan, ikhtiar yang sudah kita kerjakan dalam 1 tahun ke belakang. Kalau kita merendah hari bersama, kita akan melihat sebuah cermin, lembaran, sebuah catatan penting, kata yang berubah menjadi kalimat, kalimat yang berubah menjadi lembaran, lembaran yang berubah menjadi satu buku kehidupan 1 tahun KPID Provinsi Jabar. Kata orang, hari kemarin adalah sebuah impian, besok adalah sebuah harapan, dan hari ini sebuah kenyataan. Kenyataan yang sudah dibuat dalam 1 tahun KPID Provinsi Jawa Barat, terutama di bidang kelembagaan, harus menjadi sebuah mimpi indah di tahun 2026 dan menjadi harapan kenyataan di tahun 2027. Karena apa? Semuanya menjadi sebuah hal yang pasti. Kalau berbicara tentang sebuah kekurangan itu pasti. Bicara keniscayaan itu yakin. Ketidakpastian itu ada juga, tapi bagaimana kita menempatkan ikhtiar yang ada di dalamnya. Kalau kata orang Bandung, sok sanaos heureut pangket pungsat bahan. Di beberapa oke kalah kasoek itu keadaannya, tapi tentu bagaimana ikhtiar yang kita lakukan. Berbicara tentang bidang kelembagaan, gini, next. Kami mohon izin, kebetulan kalau bidang kelembagaan ini dua-duanya pimpinan ya. Yang pertama adalah Pak Ketua, Pak Dr. Adiana Slamet, kemudian Dr. Almadina Rahmaniar sebagai komisioner di bidang kelembagaan dan kami sebagai koordinator di bidang kelembagaan. Waktu 1 tahun itu bukan menjadi waktu yang panjang kalau kita melakukan berbagai kegiatan. Kurang lebih 132 kegiatan dari bidang kelembagaan. Kalau dibagi dengan 365 hari efektif, berarti kelembagaan ini 2 hari sekali ada kegiatan. Tanpa disadari. Kalau kata anak Gen Z sekarang,
terwaduh-waduh pada waktunya akan hahaha pada akhirnya. Gitu katanya. 1 tahun itu menjadi hal yang luar biasa. Diawali kami masuk di dunia KPID menjadi hal yang luar biasa, pengalaman baru, pembelajaran baru. Oleh karena itu ikhtiarnya pun harus ikhtiar yang baru. Next. Tentu saja sebuah organisasi, sebuah nahoda yang besar, sebuah perahu yang besar harus diberangkatkan dari samudra yang luas, tapi mau kemana kompas itu diberangkatkan. Visi dan misi dari sebuah organisasi bagaikan kompas, tracking, jalan dari sebuah nahoda yang kita miliki. Dengan mengusung visi mewujudkan penyiaran berkeadilan untuk Jawa Barat istimewa, diturunkan dengan 8 misi. Dari 8 misi tersebut dibagi ke beberapa bagian. Di bagian kelembagaan terdapat 3 misi utama yang menjadi bentuk ikhtiar kita sebagai pertanggungjawaban yang hari ini disampaikan kepada Ibu dan Bapak semuanya. Sebuah kehormatan bagi seorang Lukman bisa ketemu dengan Ibu Bapak semuanya di siang hari ini. Tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Bapak dari asosiasi, dari lembaga penyiaran yang senantiasa kita berada seiring seirama, seigel sapi haluan, sedulur, nah gitu, satincak satampean, rawe lantas, malang putung. Wah, jadi se-Indonesia Raya nih bahasanya. Dari misi tersebut ada berbagai kegiatan yang kita miliki. Lanjut. Next. Oke. Nah, lanjut boleh. Visi yang memiliki mewujudkan penyiaran berkeadilan untuk Jawa Barat diturunkan dengan misi yang ada, diantaranya diturunkan dengan berbagai program kegiatan. 1. Apa yang menjadi target atau sasaran? Target program kelembagaan KPID Jawa Barat tentu saja yang pertama, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penyiaran yang sehat, berkualitas, bertanggung jawab, dan terbangunnya kesamaan persepsi antara KPID, lembaga penyiaran, pemerintah, serta masyarakat mengenal peran strategis penyiaran. Atau yang saat sekarang dikenal lebih konsep pentahelix, konsep domain governance. Bagaimana sebuah kelembagaan, kemitraan, ririungan sarumpi itu harus ada. Yang pertama, menyamakan persepsi seluruh. Menyamakan itu bisa jadi belum berarti sama. Karena hukum perbedaan itu sama, yaitu sama-sama beda, selesai. Kalau kita hanya berbicara perbedaan terus sampai kapanpun tidak akan selesai. Tapi dengan berbagai latar belakang, berbagai kemauan, berbagai kemampuan atas nama satu, menjaga mata dan telinga masyarakat Jawa Barat. Yang kedua, penguatan peran KPID dalam menjamin hak publik atas informasi yang layak dan benar. Dan yang ketiga, tentu saja dalam upaya meningkatkan kesadaran publik terhadap isu lingkungan, budaya lokal, serta kualitas generasi muda. Sasaran dari KPID ini tentu menjadi sebuah hal yang luar biasa. Kita tidak lagi bisa berbicara tentang hal yang bersifat teoritis, bersifat dinamis, apalagi pragmatis. Karena apa? Sasarannya intangible asset. Masyarakat yang tidak bisa kita terhitung secara asetnya. Penalarannya, media yang dia terima, pembelajarannya, itu kita tidak bisa. Karena apa? Lembaga penyiaran, KPID menghadirkan masa depan di masa sekarang. Saya ataupun tidak, anak-anak zaman sekarang adalah orang tua di hari esok. Dan itu yang menjadikan KPID, lembaga penyiaran, menghadirkan masa depan di hari ini. Lanjut. Sasaran kegiatan kelembagaan, kita bekerja sama dengan masyarakat umum, masyarakat pelajar, mahasiswa, serta berbagai komunitas dan juga organisasi sosial pendidikan lainnya. Next. Strategi kegiatan kelembagaan, yang pertama kita melakukan ikhtiar dengan cara menjaring komunitas, dengan menjalin komunikasi dengan berbagai instansi, pemerintahan, lembaga, perguruan tinggi, serta berbagai komunitas yang ada di Provinsi Jawa Barat ini. Misalkan kita pernah bekerja sama dengan kegiatan kaulinan. Kita bekerja sama dengan teman-teman dari Himpunan Psikologi Jawa Barat untuk melihat memotret permasalahan yang ada di masyarakat Jawa Barat seperti apa. Kemudian memfasilitasi komunikasi dengan pihak lembaga penyiaran. Dan yang ketiga, menciptakan produk siaran melalui podcast yang ada. Jadi salah satu produknya dapat dilihat dari podcast yang sudah kita miliki. Lanjut.
Adapun 4 program kegiatan yang besar baseline-nya, yang pertama adalah diseminasi informasi KPID Jabar, yang kedua kajian akses masyarakat dan juga lembaga penyiaran, kemudian yang ketiga peningkatan pemahaman litmet literasi media bagi masyarakat serta penguatan secara kelembagaan baik internal maupun eksternal. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada headline di sana beberapa kegiatan kita harus menyesuaikan dengan kondisi saat sekarang. Itu diantaranya peringatan Hari Penyiaran Daerah yang biasanya biar kita lakukan, tapi tahun sekarang barangkali perlu penyesuaian. Tadi sebagaimana sok saranges heureut pangkeut pungsat bahan di beber-beber oge kalah kasoek, tapi wajib untuk berikhtiar dengan cara yang lain. Lanjut. Di antaranya yang pertama, diseminasi informasi KPID Jawa Barat telah dilaksanakan 8 kali sepanjang tahun 2025 dalam bentuk talkshow maupun kegiatan podcast. Jadi kami dari kelembagaan dibantu oleh teman-teman asisten di bidang kelembagaan terus berikhtiar untuk senantiasa menancapkan, mengukuhkan, dan mengkokohkan kegiatan KPID Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, pemahaman literasi media bagi masyarakat. Telah dilaksanakan 16 kali sepanjang tahun 2025 dalam bentuk webinar, storytelling. Ini ada yang menarik, barangkali ini baru terjadi di KPID Provinsi Jawa Barat, jadi sebuah kebanggaan bagi kita di Jawa Barat, kegiatan storytelling. Kenapa kami angkat storytelling menjadi kegiatan? Karena baseline-nya, sasarannya adik-adik, anak-anak yang masih TK, Ibu dan Bapak. Saat itu kita melaksanakan di daerah Cigending ya. Di Cigending di SD Baitur Rahman, storytelling tentang bagaimana penyiaran, bagaimana lingkungan. Di situ hadir anaknya, hadir orang tuanya, hadir bapaknya. Jadi kalau kata orang sekali mendayung, 2-3 pulau terlalui, tapi tetap juga kita lalui juga pulau tersebut. Sambil menyelam minum air mineral gitu ya. Karena kalau minum yang lain nggak enak sambil menyelam. Kemudian storytelling, ada pula kegiatan yang kita usung yaitu ngawangkong atikan penyiaran. Ini dilakukan di beberapa sekolah untuk sasaran kita. Kenapa anak sekolah? Karena memang saat ini usia kerentanan itu ada di usia tersebut. Berbagai ahli melihat bahwa mereka yang ada fase tersebut satu, dia hanya ingin didengar, tapi dia juga ingin diingatkan secara perlahan. Dia tidak bisa dilarang, tapi hanya bisa diberikan sebuah pilihan. Nah, dalam hal ini kegiatan ngawangkong atikan penyiaran hadir bersama untuk memperkuat peningkatan pemahaman dan kedewasaan di usia anak sekolah. Di samping itu berbagai narasumber kegiatan, jadi saat sekarang kita melakukan MOU dengan berbagai kampus, universitas, di samping itu kita melakukan juga kegiatan kuliah umum 7 komisioner. Dan ini sudah dilakukan di berbagai kampus. Lanjut. Penguatan kelembagaan KPID Jawa Barat diantaranya sebanyak 108 kali sepanjang 2025 dalam bentuk audiensi, MOU, kerjasama, serta kolaborasi yang kita lakukan. Jadi ini mohon maaf, jadi ada sedikit iklannya dulu. Saya berlatar belakang dari bidang marketing di universitas, di Unjani, jadi saat sekarang teman-teman dari kampus lain suka bertanya pada kami, Kang Lukman, gimana nih kalau kita masih tetap akan eksis untuk bisa berbagi beriklan di lembaga penyiaran? Saya suka meyakinkan, yakin 100% itu masih oke. Nah, ini salah satu menjadi ikhtiar kami juga ke depan akan bisa mengkomunikasikan bagaimana sebagai tridomain dunia kampus, terutama khususnya bidang marketing, kita di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dengan teman-teman Ibu dan Bapak di lembaga penyiaran. Yuk kita sama-sama untuk hal tersebut. Kemudian terlaksana dalam berbagai bentuk tulisan komisioner, diantaranya berdasarkan isu prioritas yang diturunkan dari misi KPID dalam bentuk e-book dan akan di-launching di tahun 2026. Kita punya tulisan, jadi setiap komisioner diwajibkan untuk menulis pendekatan secara teoritis, didekatkan secara pengalaman, secara konseptual. Dan itu menjadi sebuah bentuk tanggung jawab juga. Lanjut. Program mager ini pun sama, ini saya kepala sekolah Pak, jadi di KPID ini saya kepala sekolah mager, magang rasa kerja. Jadi teman-teman mahasiswa yang ada di belakang itu adalah kader-kader mager, magang rasa kerja ya. Ini kurang lebih skill yang kita sampaikan. Lanjut. Di antaranya kelembagaan juga memperkuat untuk ke dalam, kita melakukan kegiatan kerohanian, kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan, kita melakukan kegiatan rangkaian upacara dan sejenisnya. Ini juga melakukan salah satu ikhtiar kita memperkuat soliditas, solidaritas, serta kekeluargaan di KPID Provinsi Jawa Barat. Lanjut.
Ini kurang lebih rekap kegiatan dokumentasi kegiatan kelembagaan selama 1 tahun ke belakang, 365 hari tentu saja bukan menjadi salah satu catatan yang pasti kalau kita tidak menekankan dan tidak memberikan sebuah kepastian. Ini foto yang pertama, berbagai kegiatan, lanjut. Ini juga kegiatan. Baik, ini berbagai kegiatan ikuti Pak Ketua dan juga semua komisioner, MOU, menghadiri wisuda dan seterusnya. Lanjut. Next. Oke, sudah ya. Baik, ini salam dari kami, bagian kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat. Sekali lagi, tiadalah artinya angka kami kalau dia hanya diangkakan sebagai 1 dan dari nilai 10, tanpa ada 9 poin dari Ibu dan Bapak semuanya, tanpa ada 9 nilai kolaborasi dari kita semuanya. Tentu saja bahwa perjalanan itu ibaratkan kita berjalan di atas pelangi. Berbagai gradasi warna menjadikan satu nama, warnanya pelangi. Ada minyak, ada air, gak bisa nyatu. Tapi kalau bersatu akan menjadi satu mangkok mie yang enak. Itu pun yang kita rasakan. Aura kasih makan ketan. Terima kasih. Cukup sekian. Hatur nuhun wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Korbit atas pemaparannya. Pertanyaan atau sanggahannya ditahan dulu, kita akan panel aja. Yang kedua, kita akan mendengarkan pemaparan dari pengawasan bidang isi siaran akan disampaikan oleh koordinator bidang pengawasan isi siaran. Untuk itu kepada Ibu Dokter Dede Kania SHMH, disilakan. Makasih Teh Rere. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para komisioner, jajaran komisioner, Pak Lukman, Pak Dedan, Pak Basit, Pak di depan Pak. Bapak Ibu dari asosiasi maupun juga dari lembaga penyiaran, terima kasih yang juga hadir di Zoom meeting ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kami ini dari bidang isi siaran akan menyampaikan beberapa hal berkaitan evaluasi selama 1 tahun ini. Karena dari Desember ke Desember ternyata sangat dekat ya. Dengan berbagai program, berbagai kolaborasi yang dilakukan, membuat waktu ini bisa terasa begitu cepat dan juga bermakna. Dan dari bidang isi siaran saya disertai Pak Jalu, P. Priyambodo STMT, kebetulan beliau berhalangan. Kemudian juga ada kakak-kakak asisten, ada Teh Cynthia, ada Teh Sinta, ada pemantau juga, ada Reja, ada Teh Anggi, mana lagi? Rian kemana? Nggak ada kameranya aja. Jadi yang mengawasi isi siarannya atau kontennya Bapak Ibu sekalian, ini semuanya. Ya, dari Teh Cynthia, Areja, Teh Anggi maupun Arian. Dan alhamdulillah walaupun kami hanya berlima gitu ya, tapi hasil pemantauannya lebih dari 1.000. Nanti akan kami sampaikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, di next ini dari bidang pengawasan isi siaran, ada 3 prioritas program yang diamanahkan kepada kami di tahun 2025 ini. Yang pertama, membangun pengawasan semesta Jawa Barat. Yang kedua, memperkukuh lembaga penyiaran Jawa Barat sebagai epicentrum lokal. Dan terakhir, mewujudkan penyiaran yang ramah perempuan dan anak. Alhamdulillah, ketiga misi yang diamanahkan gitu ya kepada kami ini sudah tuntas untuk tahun 2025 dengan berbagai programnya tentu saja. Kita lihat satu persatu programnya. Mana ada program Patali. Jadi kami sengaja membuat singkatan-singkatan. Patali itu pengawasan semesta yang lestari dan independen untuk Jawa Barat istimewa. Kemudian kalau anugerah tidak kami singkat. Aku jadi apa ya? Ya, yang ketiga Gumbira. Gumbira itu gerakan untuk melestarikan budaya melalui penyiaran. Dan yang keempat siraman. Ini yang kemarin bikin bingung. Siraman siapa? Pak Ketua sampai bertanya siapa yang siraman? Siraman itu siaran ramah perempuan dan anak. Dan alhamdulillah semua kegiatan di
diikuti oleh Bapak Ibu sekalian dari lembaga penyiaran, baik itu yang kegiatan secara langsung di sini maupun secara online. Kemudian kalau kita lihat nih Patali dulu ya. Coba Patali. Next. Ya. Patali. Ya, Patali mulai dari rapat-rapat ya, baik itu rapat di bidang maupun rapat klarifikasi, koordinasi, ada forum penyampaian putusan, ada rekomendasi, ada sanksi juga, dan tentu saja pembinaan isi siaran di lembaga penyiaran. Dan ini yang kami lakukan di tahun 2025 itu mulainya dengan pembuatan alir ya, bagan alir untuk penanganan pelanggaran isi siaran. Sebelumnya memang belum ada ya bagan alir ini. Kami buatkan bagan alirnya dari regulasi yang sudah ada, yaitu PKPI ya, Peraturan KPI nomor 1 dan juga nomor 3, nomor 1 tahun 2023 dan tahun 2024. Dari bagan alir itulah kemudian ya yang kami lakukan dalam, nah ini berikutnya coba alirnya. Nah, ini alirnya Bapak Ibu sekalian kecil sekali ya. Tapi kalau tidak salah sudah disampaikan juga. Sudah ya Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang kami lakukan selama ini ya klarifikasi kah kalau ada pelanggaran disampaikan gitu ya. Apakah itu berupa teguran? Mudah-mudahan di sini teguran nggak sampai ketiga kan ya. Kemarin itu nggak ada yang sampai ketiga. Ada yang sampai teguran 2, tapi kemudian ya kita lakukan klarifikasi, kemudian juga kita lakukan upaya-upaya perbaikan. Kemudian dari bagan alir ini juga gitu ya, dapat diketahui bahwa di dalam melakukan klarifikasi ini Bapak Ibu sekalian dari lembaga penyiaran bahkan dapat juga menyampaikan bukti-bukti. Jika memang merasa tidak bersalah, sampaikan kepada kami. Nanti akan kami kaji ulang. Ya, karena di ketentuannya diperbolehkan. Tidak bersifat final gitu ya, and binding, tapi diperbolehkan untuk menyanggah. Nanti dari kami hasil kajian ulangnya akan disampaikan kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Apakah diterima atau ditolak gitu ya. Ya kami berharapnya tidak ada pelanggaran gitu ya. Tapi di tahun 2025 ini ternyata begitu luar biasa. Banyak sekali ya dari hasil pengawasan, baik itu temuan maupun juga aduan. Aduan pun meningkat jumlahnya. Kemudian next. Ini hasil pengawasan 1.133 untuk pemantauan dan 181 tindak lanjut aduannya. Dari masyarakat ini ada 260 aduan melalui Instagram, kemudian SMS atau WA, ada juga yang melalui kotak pengaduan Sapa Warga. Jadi ada beberapa media yang digunakan untuk masyarakat bisa memberikan pengaduan kepada kami. Ranking 5 besar pelanggaran tahun 2025. Yang pertama ini jumlahnya 219 untuk pelanggaran terhadap pasal 15 SPS. Ini dalam kaitan dengan perlindungan anak, klasifikasi remaja dan perlindungan perempuan, terutama kaitkan dengan penyiaran yang harus karena ada pengaturan ya mengenai batas usia, maka pelanggaran-pelanggaran di sini biasanya berkaitan dengan penyiaran yang tidak sesuai untuk usianya. Yang kedua, dengan jumlah 105 untuk pelanggaran P3 pasal 21, SPS pasal 36 ayat 4. Sama, ini tentang anak juga. Kemudian yang ketiga, untuk pelanggaran P3 pasal 14, program siaran perlindungan kepada anak dengan jumlah 103. Kemudian durasi siaran lokal ya SSJ dengan jumlah 84 pelanggaran. Dan terakhir untuk keurutan kelima program siaran iklan SPS yang pasal 50
dengan jumlah 77 pelanggaran. Next. Ini yang pertama, perlindungan anak, klasifikasi remaja dan perempuan di lembaga penyiaran. Oh, belum ditambah yang terakhir teh. Ini masih 190. Tadi beda dengan yang di jumlah di depan. Ini kan nambah kemarin 27 ya. 29. Nambah 29. Jadi hasil dari pleno hari Senin kemarin bertambah ada 29 pelanggaran. Jadi dari 190 bertambah menjadi 219. Kemudian berikutnya ini juga tentang anak ya. Ada beberapa konten yang ternyata usianya untuk dewasa tetapi disiarkan di jam siar anak ya. Kemudian juga berkaitan dengan siaran lokal, ini masih belum mencapai harapan, masih ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran karena di aturannya harusnya 10% untuk TV dan 60% untuk radio. Kalau untuk radio ini masih cenderung lebih aman ya, ketercapaian 60%-nya. Yang masih catatan itu televisi. Masih banyak pelanggaran televisi bahkan ada beberapa yang 0% gitu ya dalam satu hari. Jadi pelanggarannya dihitungnya per hari. Ya, per hari jika memang kurang dari 10% itu sudah masuk ke data pelanggaran. Next. Ini masih tentang anak. Ya, berikutnya ini tentang SSJ tadi sudah. Ini iklan juga ada iklan rokok, kemudian juga iklan produk jasa untuk dewasa, obat, alat kontrasepsi, alat deteksi kehamilan dan vitalitas seksual ya. Yang seharusnya tidak boleh disiarkan di bawah jam 22, ternyata kami masih menemukan ada yang disiarkan di jam 20, di bawah jam 22. Kemudian nah ini yang kedua, anugerah penyiaran Jawa Barat ini betul-betul hasil kolaborasi bersama. Bapak Ibu sekalian juga ikut berkolaborasi di sini. Sekali lagi nih ketemu lagi nih Bu. Terima kasih nih ya. Salah satu yang berperan itu adalah dari pemerintah Kabupaten Bandung, kemudian juga TVRI. Kemana? Dari TVRI tadi ada Kang siapa Teteh? Kang Gilang. Kang Cep ya. Kang Cep. Dan juga tentu saja Bapak Ibu dari asosiasi ya juga ikut berkolaborasi dalam rangka anugerah penyiaran yang ke-18. Berikutnya, ya di dalam anugerah penyiaran ya kami mengangkat tema penyiaran Motekar. Nah, ini sesuai dengan salah satu misi penyiaran yang berbudaya gitu ya. Kami ingin meningkatkan aspek budaya di dalam penyiaran Jawa Barat. Kemudian di dalam kategorinya sesuai dengan yang diumumkan di tanggal 27 Agustus ada 16 kategori penghargaan dan untuk karya yang dikirimkan oleh radio ada 57 dan dari televisi ada 46 karya. Berikutnya Gumbira. Nah, ini gerakan untuk melestarikan budaya melalui penyiaran. Kami tidak henti-hentinya mendorong lembaga penyiaran, baik televisi maupun radio, untuk meningkatkan konten-konten siaran lokal, konten-konten kebudayaan, baik itu budaya Sunda, budaya Kecirebonan gitu ya, budaya Betawi karena untuk Depok ya ataupun Bekasi kan itu budaya Betawi. Jadi 3 budaya yang ada di Jawa Barat. Beberapa radio kemarin mengirimkan konten-konten yang bagus sekali untuk anugerah penyiaran sampai Dewan Juri juga bingung untuk menilainya. Untuk televisi juga sama, konten-konten lokal budayanya gitu ya. Ini juga alhamdulillah mengalami peningkatan dari sisi kualitasnya. Mudah-mudahan kedepannya akan mengalami lebih lagi gitu ya, peningkatan yang lebih baik lagi. Kemudian berikutnya, yang terakhir ini acara kami di 10 Desember kemarin, sekaligus juga memperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Kami mengundang
Ibu Umi ya, Umi Siti Muntama, kemudian juga kami mengundang Profesor Dede Fadia, dan terakhir ini dari DP3 AKB hadir Ibu Sekdisnya langsung, Ibu Eva Vandora. Di dalam penyelenggaraan siraman ini kami betul-betul melakukan kajian gitu ya secara mendalam bagaimana seharusnya media lembaga penyiaran ini bisa membentuk karakter dari semua pemirsa, penonton kaitan dengan konten-konten yang ramah bagi perempuan dan anak, mendudukan manusia setara gitu ya, dan juga memberikan perlindungan, ruang-ruang perlindungan kepada anak-anak Indonesia. Masih ada? Oke, ini beberapa kegiatan di dalam foto-foto rekaman kami. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian dari bidang pengawasan isi siaran. Tidak henti-hentinya kami juga mengajak Bapak Ibu sekalian untuk terus bekerja sama, untuk terus meningkatkan kualitas konten isi siarannya, dan terutama karena kita berada di Jawa Barat, tentu kita ikut menjaga dan melestarikan budaya Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu nggak ada pantun? Baik, terima kasih banyak koordinator bidang pengawasan isi siaran. Kita akan beranjak ke bidang PKSP. Pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Dadan Hendaya SSMM. Disilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Korbit, katanya dia malu takut kancingnya copot. Padahal dia nggak tahu saya kancingnya udah lebih dulu copot. Bapak Ibu, rekan-rekan dari lembaga penyiaran maupun asosiasi, kami di PKSP, saya sebagai komisioner, kemudian Mas Basit sebagai koordinator adalah duet maut. Karena mungkin kita dipilih menjadi menggawangi PKSP karena basicnya saya dari TV, Mas Basit dari radio. Jadi dua entitas yang memang menjadi bagian dari tupoksi kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selama 2024 ketika proses pemilihan, saya search dong berapa sih lembaga penyiaran di Jawa Barat. Jumlahnya 476. Dan saya juga masih ingat di Kaleidoskop tahun 2024 lalu, jumlah itu yang dilansir oleh Pak Adiana di Hotel El Royal. Hotel El Royal jumlahnya 476. Ketika masuk di KPID di awal tahun ini 2025, jumlahnya ternyata sudah menurun 457. Berarti ada 19 lembaga penyiaran hilang dalam rentang waktu peralihan antara 2024 ke 2025. Sayangnya kita tidak melakukan survei lebih detail. Kamana eta nu 18 teh gitu tah. Walaupun secara umum kita sudah bisa udah punya jawaban. Sebagian besar mereka kolaps. Tidak diperpanjang izinnya, atau tidak bisa membiayai lagi operasional, atau bahkan ya tersisa hanya satu karyawan, manajer dan lain yang merangkap teknisi, penyiar dan lain sebagainya. Nah, dalam situasi seperti inilah PKSP hadir. Ditambah kita tahu 2025 adalah tahun kesedihan bagi rezim anggaran. Kita tahu terjadi efisiensi di mana-mana, termasuk di Pemprov Jawa Barat. Bukan termasuk, terutama di Pemprov Jawa Barat. Angkanya sangat luar biasa, turun secara signifikan. Dan sebenarnya juga dari lokasi El Royal ke sekarang lokasi di kantor KPID sudah bisa memperlihatkan terjadi
penurunan yang signifikan. Itulah bedanya angka 9 dengan angka 3. 2024 kita punya 9 miliar APBD, sementara di tahun ini kita 3,8 ya. Betul ya? 3,8 ya. Jadi di situasi inilah kita hadir. PKSP punya program yang pertama bidang pengembangan penyiaran, dan itu dilakukan next itu ada 72 kegiatan selama 1 tahun. Katakanlah kalau misalnya 1 tahun itu 5 hari kerja kali 12 bulan, berarti ada 280 hari. Kita menyelenggarakan 72 kegiatan selama 280. Berarti rata-rata 4 hari, setiap 4 hari kita melakukan kegiatan. Setiap 4 hari ada kegiatan. Yang terutama di subbin ini adalah monitoring dan evaluasi. Yang awal-awal mungkin Pak Gilang juga kebagian awal kita hadir, lalu ada beberapa, walaupun barusan ditoel ku Pak Yusuf, kenapa Urban belum dihadiri? Nah, Mas Basit, barusan ada curhat, kenapa setahun ini Urban Radio belum ditengok oleh PKSP? Ya itu jadi catatan, awal tahun pasti kita ke sana insya Allah. Jadi sebenarnya ini juga penyeimbang ya PKSP. Katakanlah kalau misal di institusi itu ada the good and the bad guy. Nah, the bad guy-nya tuh isi siaran sebenarnya. Yang tukang periwit, yang tukang ngasih sanksi, yang mengawasi. Nah, kalau PKSP yang tukang ngelus-ngelusnya. Kamu butuh apa? Barijeng orang sebenarnya butuh sesuatu. Kalian perlu apa? Curhatnya didengarkan. Kemudian kita sambungkan ke Komdigi, ke Kominfo, ke Humas, Humas dan lain sebagainya. Kemarin nanti kita lanjut ke bidang penguatan ekosistem penyiaran. Ya, di ekosistem penyiaran memang kita ini jumlah monefnya. Sorry, yang barusan. Ada 33. Memang 33 di Kota Bandung. Lanjut. 33 di Kota Bandung, 1 di Purwakarta, 1 di Sumedang, dan di Kabupaten Subang 2. Jadi ini juga memperlihatkan, statistik ini juga memperlihatkan bahwa ya memang tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh PKSP untuk melakukan monitoring evaluasi. Jadi ngulibak we di Bandung, dah bisa ku motor Bandung. Jadi kita mohon maaf nih buat kawan-kawan lembaga penyiaran di daerah-daerah lain di Jawa Barat. Kita karena keterbatasan yang kita miliki di tahun 2025 ini kita tidak melakukan kunjungan yang masif gitu ya ke kota-kota di luar kota Bandung. Kita juga mengawal revisi undang-undang penyiaran. Udah sering, hampir di setiap kunjungan kita pasti ada misi gimana caranya undang-undang penyiaran bisa direvisi sehingga terjadi keadilan antara lembaga penyiaran dengan lembaga berbasis internet. Lanjut. Jadi kita bersyukur sebenarnya dari jumlah sumber daya manusia lembaga penyiaran dari 37 yang kita kunjungi itu, yang jumlah mereka kurang dari 5 orang, radio ataupun televisi, 31,4%. Ini rata. Yang 10 orang, yang kurang dari 10 orang, sepertiganya. Yang antara 6 sampai 10 orang, sepertiganya. Jadi angka ini masih walaupun kita tahu kondisinya berat, tapi dari sudut jumlah SDM ternyata masih sebanding antara mereka yang di bawah 5 orang dengan mereka yang di atas 10 orang. Tapi kalau dari sudut kondisi usaha, antara terpuruk dan kurang baik itu jumlahnya lebih dari setengahnya. Terpuruk 17,1%. Terpuruk itu penghasilannya sudah betul-betul tidak bisa menghidupi radio yang bersangkutan atau TV yang bersangkutan. Ada yang ya untuk tetap
bersiaran aja betul-betul perjuangan itu masih ada. Walaupun kita juga bersyukur ada di antara lembaga penyiaran yang bukan hanya mampu menghidupi perusahaannya, tapi juga bisa membantu induknya atau holdingnya, dan itu luar biasa di tengah suasana terpuruk seperti saat ini. Lanjut. Ini ya lanjut aman ini Pak. Program ini juga masih aman, terus lanjut. Nah, penguatan ekosistem penyiaran. Ini kegiatannya jumlahnya sangat terbatas. Yang tercantum di sini adalah kegiatan mitigasi bencana, diskusi mitigasi bencana di Jawa Barat. Itu pun dilakukan via Zoom dengan menghadirkan mantan Kepala BPBD Jawa Barat yang juga mantan Bupati Bekasi Pak Dhani Ramdan. Betul-betul kolaborasi, tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penguatan ekosistem penyiaran. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan di tahun 2026 ini ada perbaikan dalam perolehan anggaran dari APBD Jawa Barat, sehingga kita bisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan di tahun 2024. Peningkatan kapasitas, pelatihan, mungkin Pak Gilang juga tadi sudah sampaikan. Ada satu program yang nanti juga sudah dipastikan akan hadir adalah uji kompetensi wartawan. Nah, jadi nanti ada kita siapkan khusus untuk kawan-kawan jurnalis TV dan radio untuk ikut dalam program UKW itu. Jumlah yang peserta yang akan ikut di program itu di Bandung Raya 100 orang, di Majalengka, Cirebon, Indramayu 100 orang. Jadi jumlahnya cukup signifikan untuk kawan-kawan radio maupun televisi untuk ikut peningkatan kapasitas. Tapi sekali lagi, jika anggaran terjadi perbaikan di tahun 2026 ini, kegiatan-kegiatan pelatihan semacam dulu radio akademi atau radio camp dan semacam itu untuk meningkatkan kapasitas kita, mudah-mudahan tidak seperti tahun 2025 sekarang yang nihil kegiatan. Kami mohon maaf atas kondisi itu. Lanjut. Keterlibatan publik dalam pengawasan penyiaran. Ini terakhir yang kemarin dilakukan oleh Mas Basit, bekerja sama dengan Pi Radio. Pi Radio itu radio punya Disdik Jawa Barat. Dan itu sebenarnya kita juga takjub. Ternyata Disdik punya televisi yang cukup bagus gitu ya. Jadi dari sediaan peralatannya juga tidak kalah dengan kawan-kawan lembaga penyiaran lain. Dan sebenarnya memang ini satu PR besar kita, gimana meningkatkan jumlah pemantau isi siaran di daerah. 2025 ini relatif terabaikan karena memang untuk menggerakkan lembaga pemantau isi siaran itu memang konsekuensinya ada logistik. Nah, itu yang tidak ada sama sekali di tahun 2025. Jadi kita agak kedodoran dalam kaitan itu. Makanya bisa dibilang kawan-kawan isi siaran lebih banyak melakukan pengawasan terhadap LP di Bandung. Karena itu tadi, kita tidak terlalu banyak mengawasi di Ciamis. Bisa jadi apa yang kita larang di radionya Mas Gilang, sebenarnya di Ciamis nyantai-nyantai aja tuh, mereka ditayangkan atau dilansir oleh radio yang bersangkutan. Jadi ini PR besar kita, bagaimana caranya lembaga-lembaga pengawas atau pemantau isi siaran bisa lebih masif lagi di tahun 2026. Begitu Bapak Ibu, kurang lebihnya kami mohon maaf atas apa yang kami lakukan dengan segala kerendahan hati. Sekali lagi kami mohon maaf atas kekurang efektifan apa yang kami lakukan di sepanjang tahun 2025.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Dadan atas pemaparannya. Tentunya kita memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada tamu undangan yang ada pada hari ini. Pak Korbit ada tambahan? Cukup baik. Ataupun juga akan ada pertanyaan atau sanggahan dari Bapak Ibu lembaga penyiaran di Zoom. Boleh raise hand atau boleh di kolom chat nanti saya bacakan atau justru ada yang mau disampaikan di ruangan ini terlebih dahulu. Kami persilakan Bapak Ibu. Ada? Pak Gilang? Ayo dong berkomentar Pak. Boleh Kang Reza? Ya. Pertama-tama kami aturkan ucapan terima kasih, cukup jelas, cukup bisa kami pahami apa yang sudah Bapak Ibu lakukan sepanjang 2025 ini. Senang sekali menjadi bagian dari dunia penyiaran yang terawasi dengan baik. Jujur kami bersiaran di 9 kota di Indonesia, KPI di Jawa Barat yang paling ketat, Bu. Waduh, luar biasa ini. Ya, nama saya termasuk nama yang terkenal juga karena termasuk banyak melakukan pelanggaran juga, Pak. Mohon maaf, Pak. Iya, begitulah. Baik, tapi ada kabar menarik kemarin ketika Resbob ditangkap, Bapak Ibu sekalian. Wah, ini buat saya sesuatu yang luar biasa. Ternyata bukan cuman kami yang resmi, berdiri legal, ada domisili, jelas perizinannya dan lain sebagainya, bayar pajak juga dan lain sebagainya. Resbob ditangkap. Wah, ujaran kebenciannya tiba-tiba heboh se-Indonesia, sedunia juga, sekedar mengulik sebuah suku, tapi tiba-tiba luar biasa lah. Saya senang, ada sebuah hukuman keras yang dilakukan masyarakat terhadap beliau. Pemerintah akhirnya turun tegas untuk melakukan itu, menyiduk yang bersangkutan dan menyematkan gelar tersangka pada yang bersangkutan. Sudah pasti dihukum kalau tersangka. Nah, ini tentu menjadi sebuah hal yang menarik bagi Bapak dan Ibu sekalian di KPID, mudah-mudahan jadi bahan pertimbangan juga. Ini bahwa ternyata kawan-kawan yang jalur internet pun sudah kena juga. Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua yang jalurnya masih analog begini. Mudah-mudahan juga bisa makin menjadikan pelajaran buat kita semua. Ke depan, insya Allah 2026 dunia penyiaran di Jawa Barat menjadi lebih baik lagi. Mohon doanya. Sekalipun kita paham semua Bapak Ibu sekalian, billing kita ya begitulah. Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Tapi insya Allah doa kita semua, niat baik kita semua, patuh sama aturan, patuh sama undang-undang, norma, adat, susila, insya Allah keberkahan untuk kita semua. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gilang. Tapi kalau tidak ada kesalahan, intinya tidak akan ada perbaikan ke depan. Jadi gak apa-apa sering dipanggil ya Bu, nanti besok-besok enggak. Baik Bapak Ibu, ada lagi, tentunya kita berikan kesempatan supaya lebih interaktif. Pak Yusuf Siregar, boleh? Cukup diwakili oleh Pak Gilang. Baik, barangkali dari Kang Alit, ayo dong, boleh. Ya, terima kasih, selamat siang, Sampurasun. Sampai. Syukurnya saya nggak dipanggil ya tahun ini ya. Saya nggak ada panggilan tahun ini Pak, maaf Pak. Oke, saya nggak ada panggilan tahun ini. Terus saya apresiasi sekali KPD Jawa Barat luar biasa ya. Jadi kegiatannya banyak dan sangat bermanfaat. Beberapa kegiatannya pokoknya bermanfaat lah. Seperti apa istilahnya itu ya, forum dengan Diskominfo Jabar, kalau nggak salah lewat Zoom, forum dengan Bio Farma. Terus mungkin ada yang saya nggak ikut juga, lupa mungkin ya, ada beberapa. KPD Award-nya juga bagus gitu ya. Ada penghargaan buat perusahaan yang sangat berguna lah buat saya, buat kami teman-teman TV lokal. Harapannya tahun depan mudah-mudahan anggarannya naik buat KPD Jabar. Saya doain yang terbaik buat KPD Jabar. Kalau nggak naik pun semoga kegiatannya bermanfaat lagi buat KPD Jabar. Saya kira itu sih. Amin. Makasih. Selamat buat KPD Jabar tahun 2025. Terima kasih banyak Kang Alit. Satu lagi barangkali di ruangan ini yang mau menyampaikan tanggapan. Ibu-ibu dari Kandaga, boleh Ibu?
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Ya, perkenalkan mungkin kami dari Radio Kandaga, LPPL Kandaga, Pak, dari Diskominfo Kabupaten Bandung, dan Diskominfo Karesan Gaduh Radio Kandaga, radio lokal Kabupaten Bandung. Alhamdulillah ningal mah geningan. Ibu mudah-mudahan ngartos Sundanya. Ini mungkin mungkin kami perkenalkan aja atau memperkenalkan diri aja. Tapi kalau melihat ini dengan efisiensi yang sangat-sangat luar biasa, bukan mungkin di KPID aja, tetapi di kami juga di Diskominfo Kabupaten Bandung sama Ibu Bapak gitu ya, sama dengan efisiensi. Tapi alhamdulillah kelihatannya KPID Jawa Barat jempol lah gitu ya. Meskipun mungkin ada sedikit, saya juga ada kepenasaran nih Bapak, teteh akang cenah saurana pamika marika itu penasaran teh radio penyiar ataupun lembaga penyiaran itu cukup banyak gitu ya, cukup banyak banget. Nah, untuk mengetahui bahwa misalnya si konten-kontennya itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh KPID, itu kalau melihat begitu banyak jumlah penyiaran dari radio dan televisi itu gimana gitu Ibu? Kayaknya ke Ibu ya? Ke Ibu ya? Itu seperti apa Bu? Mungkin saya juga ingin mengetahui seperti apa karena melihat lembaga penyiaran baik televisi, baik itu radio cukup banyak banget. Bagaimana cara memantaunya meskipun dalam kondisi yang sangat-sangat mungkin efisiensi kalau kata Pak Bapak siapa izin Pak itu untuk memantaunya katanya perlu juga kan untuk harus ke daerah-daerah sementara anggarannya kurang gitu ya. Mohon izin ingin tahu aja alias penasaran. Mangga Ibu hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penasaran Bu, karena temuannya 1000 lebih. Bagaimana caranya dengan hanya 5 orang, 4 orang ya yang memantau? Boleh di-spill katanya Bu, kiat-kiatnya gimana? Kiat-kiatnya. Teh Cynthia ini yang punya kiat-kiatnya. Insya Allah Bu, tidak dikasih ciri ya, tidak diciri. Tentu yang kami kedepankan ini asas keadilan, semua lembaga penyiaran diperlakukan sama. Dan untuk televisi dan radio, televisi dulu ya Bu, karena di pemantauan kami di ruang pemantauan ini bisa dilakukan rekaman. Jadi setiap harinya kami melihat ulang gitu ya. Mulai dari kalau untuk televisi SSC itu mulai dari konten lokalnya terpenuhi atau tidak. Kemudian juga kami melihat dari sisi substansi kontennya apakah sudah sesuai dengan regulasi atau tidak. Tentu saja jumlah yang banyak itu kami tidak sendirian. Ya, bukan hanya saya dan para pemantau, tapi dibantu oleh teman-teman mager kalau hari ini, kemudian juga dibantu oleh masyarakat yang aktif ya tadi sampai lebih dari 200 aduan dari masyarakat. Kemudian untuk radio yang berada di luar wilayah Bandung Raya, kami juga melakukan istilahnya evaluasi dan juga penertiban melalui mekanisme pengiriman rekaman. Jadi yang dilakukan untuk wilayah luar Bandung Raya ini melalui mekanisme pengambilan sampling. Ya, tentu saja semua radio ini harus mengirimkan tanpa ada kecualinya. Samplingnya ya dikirimkan melalui G Drive atau juga bisa melalui VCD-nya atau melalui mekanisme lain yang tentu harus bisa kami buka datanya dan nanti akan dilakukan evaluasi. Begitu Ibu kalau untuk radio di luar Bandung Raya. Kalau sebelumnya tahun-tahun sebelumnya per kabupaten itu senantiasa dilakukan pemantauan secara langsung. Untuk tahun ini dilakukannya secara daring gitu ya. Jadi setiap bulan ada
penertiban dari wilayah gitu ya, berwilayah, dan alhamdulillah yang terakhir ini daerah Bandung Raya itu kota Bandungnya, karena kabupaten kemudian Cimahi kan di bulan kemarin sebenarnya sudah diselesaikan. Makanya kita mengevaluasi eh, di Kabupaten Bandung gitu ya. Dan itu yang kami lakukan sehari-hari. Jadi tanpa ada jeda, setiap hari teman-teman pemantau melakukan pengawasan di bidang isi siaran. Demikian Ibu. Baik, terima kasih Bu Dede. Begitu Ibu kiranya, karena untuk 5 orang pemantau di sini memang sangat mustahil mendapatkan temuan sebegitu banyak, tapi justru karena kami melibatkan banyak pihak ya Bu ya, untuk sampai bisa pada temuan yang banyak tersebut. Baik, kita beralih ke Zoom. Apakah ada? Nampaknya tadi saya lihat belum ada yang akan memberikan tanggapan ya. Ada? Nggak ada ya? Baik, nampaknya cukup Bapak Ibu di sini sudah memberikan tanggapan juga. Kita juga kehadiran kembali Bapak Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat. Sebelum kita menutup penjumpaan kita dengarkan dulu closing statement dari beliau. Untuk itu kepada Bapak Ketua, kami silakan. Bu Waka ya? Kak? Ibu. Nggak ada. Ini ada pantun dulu, boleh ya sedikit. Oh, pantun dulu. Ke Sukasih, ke Cimencrang, ke Ciwaruga, beloknya ke Cimbuleuit. Cakep. Atur nuhun, Kang Gilang, Kang Daga, dan juga tadi beli alit. Mantep banget Pak Lukman, kalau masalah pantun ini gercep. Baik, dengan hormat kami silakan Pak Ketua untuk menyampaikan closing statement-nya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, alhamdulillah, puji syukur gitu ya. Hari ini KPI Daerah Provinsi Jawa Barat periode 2024-2027, 2025 menuntaskan ya agenda-agenda di tahun ini dengan sukacita, dengan sukacita. Walaupun tadi yang saya bilang gitu ya, dinamikanya begitu complicated, tapi KPI Daerah Provinsi Jawa Barat karena berkolaborasi dengan semua pihak itu bisa mampu untuk menuntaskan program-program prioritas gitu ya, jangka pendek dan jangka menengah itu, karena jangka panjangnya sampai 2027 gitu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, semoga tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya KPI Daerah Provinsi Jawa Barat tetap bisa berdiri tegak gitu dengan topangan provinsi gitu ya, Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Komisi 1, kawan-kawan asosiasi, kawan-kawan lembaga penyiaran yang jumlahnya 457 lembaga penyiaran, supaya isu-isu atau permasalahan-permasalahan penyiaran di Jawa Barat itu tetap bermartabat gitu ya, bahwa indeks pembangunan manusia salah satu kuncinya ada di tangan kita semua. Apa itu? Itu adalah literasi gitu ya, salah satunya adalah literasi media. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu memberikan kita kesehatan, kekuatan, kemudahan gitu ya dalam menjalankan gitu ya amanat kita masing-masing, terutama untuk menjaga mata dan telinga masyarakat Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya closing statement Pak Ketua, berakhir juga kegiatan acara Kaleidoskop Penyiaran Jawa Barat tahun 2025. Tentunya Bapak Ibu yang kami hormati, semoga melalui kegiatan ini terbangun ruang evaluasi yang terbuka, kolaboratif dan konstruktif antara regulator, pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan penyiaran. Harapannya penyiaran di Jawa Barat ke depan semakin berkualitas, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta tetap menjunjung tinggi nilai edukasi, keberagaman, dan kepentingan publik. Saya Reska selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian yang telah hadir secara langsung maupun secara Zoom. Baik, mohon maaf apabila dalam memandu acara ini terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, mohon izin Bapak Ibu. Terima kasih yang di Zoom. Kita akan ketemu lagi di tahun depan dengan di kegiatan yang lebih menarik lagi. Tapi yang di sini kita akan foto bersama terlebih dahulu. Kami mengundang dengan hormat Ibu Wakil Ketua. Mohon bergabung, kita akan melakukan foto bersama lagi. Tapi Bapak Ibu yang hadir mohon untuk posisinya jadi berada di sini.